Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat. Hari ini kita belajar akidah akhlak ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Khairiyah. Jangan pernah bosan ya anak-anak ya. Yaitu tentang akhlak terpuji. Dengarkan dan pahami baik-baik ya. Santun dan menghargai teman. Santun berarti budi bahasanya, halus dan tingkah lakunya baik, perangainya sabar, tenang dan suka menolong. Santun termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat baik untuk sendiri maupun untuk orang lain. Rasulullah SAW telah banyak memberi contoh kepada berkaitan dengan sifat santun, diantaranya bertemu dengan sesama muslim, beliau selalu mengucapkan apa? Salam terlebih dahulu dan menjawab salam. Anak yang santun selalu menghargai teman, ia selalu mengucapkan salam kepada teman yang ditemuinya. Jika teman memberi salam, maka ia pun segera menjawabnya. Begitu pula ketika ditanya, ia juga harus mengucapkan salam juga. Kalau ditanya, ia akan menjawab dengan baik. Ia akan memberikan kesempatan teman untuk berbicara hingga selesai. Ia tidak memotong pembicaraan temannya. Ia tidak pernah mencela hasil karya temannya. Jika ingin meminjam sesuatu, maka anak yang santun akan meminta izin lebih dahulu pada pemiliknya. Allah SWT memerintahkan kita untuk berkata baik dan menjauhi perkataan yang menyakitkan. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yasba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Quran surat Al-Baqarah. Selanjutnya, B. Adab makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan setiap kehidupan. Kebutuhan setiap kehidupan manusia tentunya ya. Setiap hari kita membutuhkan makan dan minum. Allah SWT telah menurunkan air dari langit. Allah juga menumbuhkan tanaman dengan air hujan tersebut. Tanaman itu ada yang menjadi makanan pada hewan. Manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk kebutuhannya. Tetapi tidak semua tanaman dan hewan boleh dimakan oleh kita. Hanya makanan dan minuman yang halal yang boleh dikonsumsi yang boleh dimakan. Cara kita makan yang baik juga diajarkan dalam agama Islam. Cara yang baik saat melakukan sesuatu disebut adab. Ayo kita praktekkan adab makan dan minum berikut ini. Perhatikan ya anak-anak ya. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Kalau kita mau makan, biasakan kita mencuci tangan. Yang kedua, duduk dengan baik. Kita makan sesuatu apapun, kita harus duduk dengan baik ya anak-anak ya. Nomor 3, membaca basmalah. Awali dengan bacaan basmalah. Nomor 4, boleh memakai sendok tetapi jangan beringsik. Maksudnya apa jangan berisik? Jangan klotak-klotek gitu ya anak-anak ya. Jangan sampai mendengar jangan sampai ada bunyinya kalau pakai sendok ya.
Nomor 5, mengambil makanan yang terdekat. Apabila kamu bertamu ke rumah orang lain, kamu disuguhkan makanan, ambillah makanan yang terdekat dahulu ya anak-anak ya, seperti kalau lebaran. Nah itu ambil yang terdekat dulu ya anak-anak ya. Nomor 6, mengambil makanan secukupnya. Ambillah makanan secukupnya ya anak-anak ya, sesuai dengan kebutuhan yang kamu makan ya anak-anak ya. Jangan melebih-lebihkan, nanti kalau perutnya nggak muat nanti sisa. Kan nggak boleh menyisakan makanan. Nomor 7, membaca doa sebelum makan. Ini jangan sampai lupa ya anak-anak ya, membaca doa sebelum makan. Nanti ada nomor 8, menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Nomor 9, makan dengan tenang dan tidak berbicara. Kalau sedang makan jangan bicara dulu ya anak-anak ya. Selesaikan makanannya dulu baru kita bicara. Nomor 10, tidak menyisakan makanan. Nah ini tidak boleh menyisakan makanan atau membuang-buang makanan. Kasihan nanti nasinya menangis ya anak-anak ya. Nomor 11, berdoa sesudah makan. Ini jangan lupa berdoa kalau sesudah makan. Nomor 12, mencuci tangan setelah makan. Kita kalau sesudah makan biasakan mencuci tangan ya anak-anak ya. Yang nomor 13, berkumur atau menyikat gigi setelah makan. Hal-hal yang tidak boleh saat makan dan minum. 1, makan atau minum sambil berdiri. Nah ini anak-anak, kalau di sekolahan atau di tempat umum dimanapun berada, kalau kita makan atau minum biasakanlah duduk ya anak-anak ya, tidak boleh sambil berdiri. Nomor 2, makan atau minum sambil berjalan, apalagi makan minum sambil berjalan ya anak-anak ya, itu tidak boleh. Nomor 3, berebut makanan. Nah jangan berebut makanan ya anak-anak ya, makanan kok direbutin. Nomor 4, mencela makanan, apalagi mencela makanan, mengomel dengan makanannya, tidak enak lah, apalah, kurang inilah, kurang itu, tidak boleh, makan yang ada. Nomor 5, makan sambil berbicara atau bergurau. Nah ini kalau makan jangan sambil bergurau, nanti kesedak. Makan kekenyangan. Nah jangan makan kekenyangan ya anak-anak ya. Sudahilah sebelum kenyang dan lapar, makanlah makanlah ketika kamu lapar. Menyisakan makanan itu juga tidak boleh. Doa akan makan atau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Doa sesudah makan atau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Maka ia telah membaca buku kedokteran. Seorang astronot bisa pergi ke luar angkasa karena ia telah membaca buku antariksa. Seorang pilot dapat mengemudi pesawat karena ia membaca buku tata cara mengoperasikan pesawat. Bahkan jika kamu ingin memainkan game, maka kamu pun harus membaca aturan mainnya. Dengan membaca, kamu dapat mengetahui banyak hal seperti A. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Kalau kamu banyak-banyak membaca ya anak-anak ya. B. Alam semesta dan seisinya. C. Cara membuat sesuatu. D. Berbagai kisah menarik. E. Ajaran agama Islam dan lain-lain.
Bagi umat Islam, membaca Al-Quran adalah wajib. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk gemar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman utama bagi umat Islam. C. Gemar membaca dan rajin. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah adalah perintah membaca. Allah SWT berfirman, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Membaca adalah jendela ilmu. Nah, ingat ya anak-anak ya. Membaca adalah jendela ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan cara apa? Membaca. Dengan membaca, kita mengetahui apa belum yang kita ketahui. Seorang dokter bisa mengobati pasien dan lainnya ya anak-anak ya. Itu tadi anak-anak pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.